Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'hum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayo ikhwahal mustami'in wal mustami'at, apa kabar antum semuanya di malam hari ini? Pendengar Radio Hidayah 103.4 FM. Kembali bersama ana Abu Auni dalam kajian live siaran langsung dari studio Radio Hidayah FM. Yang antum dengarkan atau antum saksikan ini adalah kajian live malam ini. Malam Rabu, Selasa malam Rabu, tanggal 12, kita sudah masuk tanggal 12 Jumadal Akhirah atau Jumadil Tsani 1447 Hijriah, bertepatan masih tanggal 2 Desember 2025. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an, senang sekali rasanya kita kembali bersua bersama guru kita, pembimbing kajian Al-Quran kita ini, Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah ta'ala. Dan kaum muslimin muslimah, beliau sudah hadir di studio bersama ana untuk program ini setiap Selasa malam Rabu ba'da Isya. Dan kajian ini seperti biasa kita akan lanjutkan pembahasannya mulai dari An-Nas, dan sekarang kita akan, ya karena beberapa pertemuan tertunda, kita masih di surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Baik kaum muslimin muslimah, untuk Anda yang baru saja bergabung ya, program ini baru di Radio Hidayah dan kita akan bagi ya 3 sesi. Yang pertama nanti kita akan tashih tilawahnya, kemudian kita akan juga mendengarkan antum-antuna yang ingin ikut prakteknya. Kita akan dengarkan tashih tilawah atau perbaikan bacaan, dan setelah itu di akhir nanti beliau akan membacakan syarah atau juga pembahasan tadabbur ayat-ayat yang kita akan pelajari di malam hari ini. Baik kaum muslimin muslimah, pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada, kita akan buka dengan sapaan ya mohon maaf, kita akan buka dengan sapaan hangat kepada guru pembimbing kita, Al Ustaz Zulfikar LC hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah nanu bi khair. Kaifa haluk ya Aba Auni? Wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Hayakallah wa barakallahu fik. Wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Semoga antum juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk tim relawan dari Pekanbaru ya. Ada beberapa masjid seperti Masjid Abu Darda, Masjid Al-Badar, dan masjid-masjid lainnya dalam program membantu kaum muslimin muslimah bencana banjir dan longsor di beberapa tempat di ujung Sumatera ini. Nangor Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dan juga kita doakan semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ya tidak kurang dari 3 bulan lagi kita akan memasuki bulan Syahrul Quran ya. Baik kaum muslimin muslimah, kini kita dengarkan dulu pembuka dari Ustaz untuk program kita di malam hari ini karena beliau banyak kesibukan ya. Jadi sekarang alhamdulillah Allah berikan kemudahan dan kesempatan kepada beliau untuk kembali membimbing kita dalam program ini. Langsung saja kaum muslimin muslimah, pendengar Radio Hidayah dimanapun berada, ini dia muqaddimah kita surah An-Nasr. Selamat mendengarkan, selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan, oleh tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mencurahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang memiliki kesadaran untuk bersyukur terhadap nikmat Allah sehingga kita mendapatkan tambahan nikmat seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat beriringkan salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berbahagia karena mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui program radio kesayangan kita ini, yaitu Tashih Tilawah wa Tadabbur Ayah. Suatu program yang kita berharap melaluinya kita belajar membaca kitabullah, begitu juga berusaha untuk mentadabburi dan memahami ayat-ayat Allah sehingga kita mendapatkan pelajaran dan nasihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Seperti yang kita ketahui, Al-Quranul Karim merupakan salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sudah sepantasnya Al-Quran mendapatkan perhatian besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Usahakan tidaklah berlalu satu hari pun dalam kehidupan kita kecuali kita memiliki interaksi dengan Al-Quran. Kita mengkhususkan waktu untuk Al-Quranul Karim. Suatu amalan yang mudah dilakukan namun besar pahala dan ganjaran yang akan didapatkan. Namun sayangnya sering dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka kita berharap dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah serta keteguhan dan keistiqomahan pada kita sehingga kita memiliki tetap bisa memperhatikan Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan berusaha untuk memahami Al-Quran untuk kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah merupakan suatu amal ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranlah satu-satunya kitab di muka bumi ini yang setiap huruf-hurufnya memiliki keutamaan dan dijanjikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika membaca Al-Quran, hendaklah seorang muslim menghadirkan dalam dirinya, dia sedang melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim membuka mushaf, kemudian dia membaca Al-Quran, hendaklah ketika dia membaca itu, dia menghadirkan dalam dirinya, bahwasanya ketika dia membaca kalamullah, membaca Al-Quranul Karim, di saat itu dia sedang melakukan transaksi dan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdagang dengan Allah. Perdagangan dan perniagaan yang tidak mengenal kerugian, yang ada hanyalah keuntungan. Dan ini adalah merupakan janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang muslim menghadirkan dalam dirinya di saat dia membaca mushaf, membaca Al-Quranul Karim, dia sedang bertransaksi dengan Allah dan dia pasti akan mendapatkan keuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala, keuntungan yang berlipat ganda, maka insya Allah dia akan selalu tetap bersemangat untuk membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana tidak? Setiap huruf yang dibaca, dia akan mendapatkan suatu kebaikan. Yang mana kebaikan ini dijanjikan kelipatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keuntungan, yaitu 10 kali lipat. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka ketika dia membaca
satu halaman daripada Al-Quran, berapa huruf yang ada di dalam halaman tersebut, dan berapa kebaikan yang akan didapatkan. Maka sekali lagi, ini adalah amalan yang mudah untuk dilakukan, namun sering dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, melalui program ini kita mengajak kaum muslimin dan muslimat sekalian untuk mulai dari sekarang memiliki azam dan tekad di dalam dirinya, niat yang kuat di dalam dirinya, bahwasanya mulai dari sekarang dia akan memberikan perhatian terhadap Al-Quran minimal dengan membacanya. Minimal satu halaman dalam satu hari. Kalau bisa satu lembar dalam satu hari, itu akan jauh lebih baik. Satu lembar dalam satu hari, kalau dia fokuskan dan dia istiqomah dalam melakukannya setiap hari, maka dalam sebulan dia akan mendapatkan 30 lembar. 30 lembar itu berarti 3 juz daripada Al-Quran. Berarti dalam satu bulan dia bisa membaca Al-Quran sebanyak 3 juz. Kalau dia istiqomah di dalam melakukannya, maka dalam 10 bulan dia akan bisa mengkhatamkan Al-Quran. Sehingga ketika dia terbiasa, nanti dia lanjutkan lagi dengan meningkatkan porsi bacaan Al-Qurannya. Menjadi 2 lembar, menjadi 3 lembar, sampai nanti dia bisa membaca dalam sehari 1 juz. Sehingga setiap bulannya dia bisa mengkhatamkan Al-Quran. Bayangkan, setiap hari dia bisa membaca 1 juz daripada Al-Quran. Berapa huruf yang ada di dalamnya? Dan berapa kebaikan yang akan dia dapatkan, dan berapa keuntungan yang akan dia terima, yang akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan amalannya. Makanya orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan serta mengajarkan dalam kehidupannya adalah dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran diantaranya dengan membaca Al-Quranul Karim. Orang yang membaca Al-Quran, al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mahir dalam membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, kedudukannya sama dengan para malaikat yang tunduk dan berbakti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mau disetarakan dengan para malaikat kedudukannya? Kalau kita mengingatkan itu, maka berikanlah perhatian yang besar terhadap Al-Quranul Karim. Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an, kita mengetahui sekitar 2,5 bulan lagi insyaallah ta'ala kita akan dipertemukan oleh Allah, dan kita berharap dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran. Maka dari sekarang kita latih diri kita untuk mulai membaca Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, sehingga nanti ketika datang bulan Ramadan kita bisa meningkatkan dan memaksimalkan bacaan Al-Quran kita, tilawah kita terhadap Al-Quran, sehingga banyak keuntungan dan keberkahan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan ini insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit motivasi untuk kita bersama, khususnya untuk diri kami pribadi, agar kita memiliki perhatian terhadap Al-Quran, sehingga kita berharap mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran, dan mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran di dunia sebelum kelak di akhirat insyaallah ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sedikit untuk mengulang pelajaran kita, yaitu tentang materi tajwid. Seperti biasanya sebelum kita memulai tahsin tilawatil Quran, kita mengulang sedikit daripada materi tajwid Al-Quranul Karim. Yaitu kita baca dari Matan Al-Jazari yang dikarang oleh Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sudah sampai kepada pembahasan materi tajwid dari makhraj huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah, dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca dan melafalkan huruf-huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah. Ada 3 huruf, itu huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu huruf dad. Huruf dad. Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan, waddad min hafati idwaliya ladrasa min aisara aw yumnaha.
Waddadu min hafatihi idh waliya min aysara aw yumna. Huruf dad makhrajnya min hafatihi, keluar dari tepi lidah. Dari tepi lidah, idh waliya, ketika dia bertemu dengan ladrasa, ketika dia bertemu dan menempel dengan gigi geraham. Maksudnya gigi geraham atas. Min aysara aw yumnaha, baik itu bagian kirinya ataupun bagian tengahnya. Ini makhraj huruf dad. Itu makhraj huruf dad adalah berada ditempelkannya bagian pinggir lidah, bagian kanan atau bagian kiri atau kedua-duanya. Dan ini yang paling fasih ya, menempelkan bagian sisi lidah ya, baik sebelah kanan atau sebelah kiri atau kalau bisa dua-duanya ditempelkan ke dinding gigi geraham bagian atas. Di samping menempelkan ujung lidah kepada gusi bagian atas. Ini adalah makhraj huruf dad. Ya, ini adalah makhraj huruf dad, yaitu bagian tepi lidah sebelah kanan atau sebelah kiri ditempelkan dengan gusi gigi geraham bagian atas. Ini adalah makhraj huruf dad. Min aysara aw yumnaha, yang ditempelkan itu bagian kanannya ataupun bagian kirinya. Kata ulama tajwid, dan yang paling fasih itu adalah menempelkan kedua bagian tepi lidah kiri dan kanan dengan geraham, dengan gusi gigi geraham bagian atas. Ini adalah makhraj huruf dad. Dan sering terjadi kesalahan dalam pengucapan dan melafalkan huruf dad. Di antaranya adalah mengganti huruf dad menjadi huruf dal. Mengganti huruf dad menjadi huruf dal. Dan ini adalah ketika kita tidak mempraktekkan dan memberikan sifat istitalah yang dimiliki oleh huruf dad ya, kepada huruf dad tersebut. Sehingga dia agak berubah menjadi huruf dal. Apa itu sifat istitalah? Itu akan kita kembali jelaskan di saat kita masuk nanti pada pembahasan tentang sifatul huruf. Kita akan membahas tentang sifatul huruf ketika kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang makharijul huruf. Seperti afaltum dibaca afattum. Afaltum ya, di situ ada bunyi al. Ini yang disebut dengan sifat istitalah. Ketika dia dihilangkan, tidak dipraktekkan, maka dia akan mirip dengan huruf dal. Afattum. Maka di sini huruf dad berubah menjadi huruf dal, dan ini adalah suatu kesalahan. Ya, ini adalah suatu kesalahan. Begitu juga kesalahan yang lain di saat mengucapkan huruf dad adalah berubah menjadi huruf dha. Ya. Dan ini sebagiannya disebabkan oleh kebiasaan dalam percakapan sehari-hari di sebagian kalangan orang Arab. Ya, di sebagian orang Arab. Sehingga Imam Al-Jazari rahimahullahu taala memperingatkan kesalahan ini, bahkan membuatkan satu bab khusus untuk menjelaskan dan memperingatkan tentang kesalahan ini. Nanti di pertengahan dari pembahasan matan Al-Jazari itu akan ada satu bab yang diberi judul oleh Imam Al-Jazari dengan judul Babud Dad wal Dha. Bab tentang huruf dad dan huruf dha. Bab ini khusus dijelaskan dan dibawakan oleh Imam Al-Jazari untuk mengingatkan para qari'ul Quran tentang kesalahan yang sering terjadi, yaitu merubah huruf dad menjadi huruf dha atau kebalikannya. Bahkan di situ beliau membawakan banyak contoh-contoh kalimat-kalimat dan kata-kata yang di situ huruf dad berubah menjadi dha atau kebalikannya. Di antaranya beliau mengatakan waddada bistitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji fi adh-dha'ni dhillu adh-dhuhri ay uzmil hifdhi ay kith wa anzir azma dhahril labdi zahir ladha ila akhir. Beliau mengingatkan di situ bedakan antara huruf dha dengan huruf dad.
Dengan apa? Bistitalatin wa makhraji. Dengan memberikan sifat istitalahnya dan memperhatikan makhrajnya. Jadi dengan pertama memperhatikan makhraj huruf dhad seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu makhrajnya tepi lidah bagian belakang, ya, ditempelkan pada dinding gusi gigi geraham atas. Ini adalah makhraj huruf dhad. Kemudian dengan sifat istitolahnya, karena ini sifat yang paling menonjol pada huruf dhad. Maka jelaskan keduanya. Ketika ini dilakukan, maka dia akan berbeda pengucapannya dari huruf dha. Kalau kita tidak melakukan itu, besar kemungkinan akan berubah menjadi huruf dha. Di antaranya pada kalimat fil dha'ni, ya, yauma dha'nikum akan dibaca yauma dha'nikum, ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, bisa jadi dhad di sini akan berubah menjadi dha, bidhanin, ya. Maka ini kesalahan yang juga sering terjadi dalam pengucapan huruf dhad, yaitu berubah menjadi huruf dha, ya. Begitu juga nanti dalam pembahasan huruf dha berubah menjadi huruf dhad, dan contoh-contohnya banyak disebutkan oleh Imam Al-Jazari di dalam bab tersebut. Kata dha'ni, aiqil, anzir, dhahri, dan lain sebagainya. Kemudian kesalahan yang lain juga yang sering terjadi dalam melafalkan huruf dhad adalah mengkolkolakan huruf dhad, khususnya ketika dia berbaris sukun. Ketika dia sukun, mengkolkolakan huruf dhad ketika dia sukun. Contohnya, ya, ketika dia berbaris sukun, afadtum dibaca afadtum, afadtum, ya. Ini adalah merupakan suatu kesalahan. Kenapa? Karena huruf dhad dia tidak memiliki sifat qalqalah. Karena huruf qalqalah hanya 5 seperti yang kita ketahui, yaitu qutbu jadin. Qutbu jadin. Maka di sini tidak ada terdapat di dalamnya huruf dhad. Maka huruf dhad tidak memiliki sifat qalqalah, berarti dalam pengucapannya di saat dhad sukun maka tidak boleh diqalqalahkan. Ini diantara kesalahan yang sering terjadi dalam melafalkan huruf dhad. Dan huruf dhad merupakan salah satu dari huruf yang paling sulit untuk diucapkan. Bukan saja bagi non-Arab, bahkan bagi orang Arab sendiri juga banyak melakukan kesalahan di dalam melafalkan huruf ini. Maka ini untuk menguasai dengan baik tentu dibutuhkan banyak latihan. Belajar kepada yang menguasai praktiknya. Maka alangkah lebih baiknya kita mempelajarinya kepada guru yang memang sudah mengetahui dan menguasai praktiknya dengan baik, sehingga dia bisa memberikan arahan di saat kita melatih ucapan kita atau lidah kita di dalam melafalkan huruf dhad dengan baik dan benar. Ini sedikit tentang materi tajwid kita, yaitu huruf dhad. Yang jelas kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, di dalam melafalkan huruf-huruf Arab, huruf-huruf hijaiyah, ya, kita tidak akan bisa menguasainya kecuali dengan banyak latihan. Sering kita berlatih, apalagi latihan kita dibimbing oleh ahli. InsyaAllah ta'ala kita akan bisa menguasainya dengan baik. Ya, kalaupun tidak, ya usahakan kita mendengarkan praktiknya dari para masyayikh kita dan berusaha untuk mempraktikkan seperti yang kita dengar dari praktik mereka. Namun tetap kita membutuhkan guru untuk mengajari kita dan membimbing kita di dalam melafalkan huruf tersebut dengan baik dan benar. Alhamdulillah banyak fasilitas, banyak kesempatan yang terbuka lebar sekarang untuk zaman sekarang ini. Tinggal lagi kita memiliki kemauan atau minat di dalam belajar atau tidak. Tidak bisa langsung datang, alhamdulillah banyak program-program online yang menawarkan kesempatan untuk belajar, baik yang berbayar ataupun gratis. Maka bagi kaum muslimin yang ingin meningkatkan kualitas dirinya, ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan momen tersebut untuk belajar, sehingga kita mendapatkan tambahan ilmu, faedah ilmu, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di dunia, apalagi kelak di akhirat. Maka manfaatkan kesempatan tersebut.
Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Semakin bagus bacaan kita terhadap Al-Quran, tentu akan semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Namun perlu disadari, untuk mendapatkan bacaan yang baik dan benar dan bagus, tentu membutuhkan usaha. Ya, usahanya adalah belajar. Dalam belajar akan sering kita mendapatkan banyak kesulitan. Dan itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dibutuhkan adalah sabar di dalam menjalani proses pembelajaran. Sampai nanti Allah buka pintu kemudahan bagi kita. Di saat itu kita akan berbahagia dan akan bersemangat lagi untuk meningkatkan kemampuan kita di bidang Al-Quranul Karim. Sampai nanti kita terdorong karena sudah memiliki bacaan yang baik dan benar, terdorong untuk meningkatkan kemampuan kita dengan menghafal Al-Quran. Di samping setelah itu kita berusaha untuk memahami Al-Quran dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Maka di saat itulah nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan dan merasakan kenikmatan di dalam membaca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran kita yang dibarengi dengan tadabbur, memahami ayatnya, merenungi kandungan-kandungan makna yang ada di dalamnya, itu akan memberi pengaruh yang besar di dalam diri kita. Maka di saat itulah kita akan selalu termotivasi untuk membaca Al-Quran dan kita akan merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam membaca Al-Quran. Bahkan kita akan merasakan membaca Al-Quran adalah bagian dari kebutuhan kehidupan kita. Yang kalau seandainya sehari kita lewatkan, kita akan merasa ada sesuatu yang kurang atau hilang dari diri kita. Bagaimana tidak? Membaca Al-Quran adalah merupakan kebutuhan roh kita. Kalau fisik kita tidak mendapatkan kebutuhannya, dia akan lemah. Begitu juga dengan ruh kita. Bahkan ruh kita butuh kepada makanannya lebih besar lagi dibandingkan kebutuhan badan terhadap makanan. Maka berikan kebutuhan ruh tersebut agar ruh kita selalu kuat dan kita akan semakin semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, itu sedikit tentang materi tajwid yang kita ulang dalam pertemuan kali ini. Nah, berikutnya kita akan berlatih membaca surat An-Nasr secara bersama-sama. Namun sebelum kita memulai membaca surah An-Nasr, kita lihat dulu poin-poin tajwid yang perlu kita perhatikan dalam praktik bacaan. Pertama, dalam surah An-Nasr berkaitan dengan praktik bacaan, yang perlu kita perhatikan adalah dari segi panjang pendek atau dari segi mad. Kita akan mendapatkan mad yang ada di dalam surah An-Nasr hanya dua macam, yaitu mad yang dibaca panjang biasa, yaitu 2 harakat, dan ada mad yang dibaca panjangnya sedang, yaitu sekitar 4 harakat atau 5 harakat. Mad yang dibaca panjangnya biasa ya 2 harakat, ada beberapa contoh di dalam kata tersebut. Pertama seperti idza, ya. Di sini kita mendapatkan mad alif, ya, mad alif setelah huruf dzal. Begitu juga wa ra'aitan nasa, an-nasa, mad alif setelah huruf nun. Yadkhuluna fi, di sini ada 2, yaitu mad waw setelah huruf lam, mad ya setelah huruf fa. Dinillahi, mad ya setelah huruf dal, kemudian mad alif setelah huruf lam pada lafzu Allah. Afwaja, mad alif setelah waw, begitu juga ketika berhenti kepada huruf jim. Ini disebut mad arid disukut. Dia sama seperti mad alif sebelumnya. Kemudian innahu, ya, mad waw setelah dhamir ha, yaitu mad silah, ya. Kemudian kana, mad alif setelah huruf kaf. Tawwaba, mad alif setelah huruf waw dan setelah huruf ba ketika waqaf. Kemudian huruf mad yang dipanjangkan sedang hanya ada pada satu kata, yaitu jaa. Di sini kita mendapatkan ada mad alif, setelahnya ada hamzah dalam satu kata. Ini dipanjangkan 4 harakat. Di dalam ilmu tajwid diistilahkan dengan mad wajib muttasil. Kemudian dengung di dalam surat An-Nasr hanya ada 1 macam, yaitu dengung yang terjadi yang ada pada huruf nun yang bertasydid. Dan ini ada 2 contoh. Pertama, wa ra'aitan nasa, an-nasa. Yang kedua, innahu, ya.
Ini dengung yang ada di dalam surat An-Nasr. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan huruf yang ditebalkan, ya. Yang ditebalkan di sini ada 4 huruf. Pertama huruf shad, nasrullahi, nasrullahi. Perlu diperhatikan di sini, yang ditebalkan di sini ada huruf shad dan huruf ra setelahnya, karena huruf ra-nya berbaris depan. Sedangkan huruf nun sebelumnya ini tetap tipis, jangan sampai terpengaruh oleh huruf shad. Jadi jangan dibaca nasrullah. Idza jaa nasrullah, jangan nasrullah. Tetap na, bukan no, ya. Kemudian wa ra'aita, ra fathah. Ini adalah ra yang ditebalkan. Rabbika sama ra yang fathah. Kemudian huruf kha, yadkhuluna, khuluna. Kha di sini ditebalkan karena dia huruf isti'la. Kemudian terakhir huruf ghain, wastaghfirhu. Di sini yang ditebalkan hanya huruf ghain, sedang huruf ra di sini tipiskan karena dia sukun, sebelumnya kasrah itu baris bawah. Kemudian terakhir huruf yang diqalqalakan, di sini hanya ada satu contoh, yaitu huruf dal ketika sukun. Yadkhuluna, yadkhuluna. Ini beberapa poin penting dari perkara tajwid yang perlu kita perhatikan nanti dalam praktik bacaan, ya, yang perlu kita latih. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita baca dengan baik. Namun sebelum kita mulai mempraktekkan bacaan pada surah An-Nasr, ada 2 kata yang perlu di sini kita perhatikan dalam praktek bacaan. Pertama, ketika berhenti pada kata wal fathu. Wal fathu. Di sini kita akan berhenti pada huruf H, otomatis huruf H-nya disukunkan. Sementara sebelumnya ada huruf sukun, dia bukan huruf mad, tapi huruf selain huruf mad, yaitu huruf ta sukun. Maka dua-duanya mesti dijelaskan sukunnya. Kesalahan yang sering terjadi, orang membaca kalimat wal fathu dengan menghilangkan huruf H-nya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Berhenti di situ. Tidak kedengaran huruf H sukun. Maka ini adalah suatu kesalahan. Dan ini akan merubah makna daripada kalimat tersebut. Maka yang harus kita lakukan adalah baca keduanya, sukunkan keduanya, dan jelaskan keduanya. Bagaimana? Wal fath. Wal fath. Fath. Jelaskan sifat hamas pada huruf H. Ya, nanti akan kita latih. Wal fath. Nah, kemudian begitu juga wastaghfirhu. Ketika kita berhenti pada kalimat wastaghfirhu. Di sini huruf ra sukun dan ha setelahnya ketika kita berhenti otomatis juga disukunkan dan juga mesti kita jelaskan. Jadi wastaghfir, fir ada bunyi fir wastaghfir. Ini harus dijelaskan. Dan sering terjadi kesalahan adalah orang menghilangkan dan tidak menjelaskan huruf H. Otomatis ini akan menghilangkan suatu kalimat. Ini yang perlu kita perhatikan dalam praktik bacaan. Untuk menyingkat waktu, kita baca bersama-sama. Baru setelah itu kita berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk mempraktikkan bacaan. Dan seperti biasa kita minta akhuna Abu Auni untuk mengikuti bacaan kita bersama. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح. Nah, di sini huruf ra sempurnakan bunyi dhammahnya dengan memonyongkan kedua bibir. Kemudian huruf ta tipiskan ya, huruf fa begitu juga. Kita ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath.
Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا 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 فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. Nah, mufika barakallahu ustazana wa jazakallahu khairan. Taib, bagi Anda yang ingin ikut praktek, silakan menghubungi nomor yang sudah kami siapkan, yaitu di 08117530.000 untuk layanan telepon biasa dan 081175454444 surah An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Tapi untuk malam hari ini aplikasi Zoom belum kita aktifkan ya. Jadi hanya dua cara untuk ikut program atau partisipasi Anda, yaitu menghubungi kami di 08117530.000 dan 081175454444. Baik, silakan pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Taib 08117530.000 dan 081175454444. Ya baik, silakan, sudah kita buka ya. Taib, langsung saja untuk pendengar dan pemirsa di kesempatan malam hari ini surah An-Nasr ya. Oke, kita angkat untuk telepon WA dulu ya, baru nanti kita akan angkat telepon dari telepon biasa. Ya, kita beri kesempatan ke peserta yang sudah masuk di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Dengan Ummu Syakila. Naam, Abu. Iya, baik, di Pasir Putih ya. Ya, Bu. Taib, Ummu Syakila, pendengar setia program ini ya, di Pasir Putih. Silakan Ustaz, ada Ummu Syakila di Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Ustaz, Afan Ustaz. Silakan dibuka mushafnya, Bu. Naam, Ustaz. Surat An-Nasr. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha yang terakhirnya, rahim. Jelaskan makhraj ha-nya, Bu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan. Ustaz? Ya, bagus, Bu. Silakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah. Wa ra'aitan
النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Nah, ulangi Bu, huruf kha lebih jelaskan dan lebih tebalkan. Yadkhuluna. Naam, Ustaz. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ustaz, Nah, lanjut. fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, huruf H-nya Bu, bihamdi. Samakan dengan sebelumnya fasabbih. Naam, Ustaz. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. H-nya jelaskan. Fir, Fir. fir. Wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ulang sekali lagi. Fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Nah, jadi huruf H yang kedua seperti yang tadi Bu dijelaskan makhrajnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Bihamdi rabbika Bu. Fasabbih bihamdi rabbika ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dah, Ustaz? Ya, lanjut. Innahu kana tawwaba. Ahsanti barakallahu fiki. Alhamdulillah bacanya bagus ya Bu ya. Tinggal ada 4 kata yang perlu dilatih. Ya, pertama tadi dalam basmalah mengucapkan huruf H ya. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Coba Bu. Ar-Rahim. Nah. Kemudian huruf kha ya begitu juga bihamdi rabbika. Coba Bu. Bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika. Nah, jadi sama-sama huruf H. Jadi huruf H yang kedua dalam pengucapannya sama dengan huruf H yang pertama sebelumnya Bu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Begitu juga menjelaskan makhraj huruf kha dan menebalkannya. Yadkhuluna. Yadkhuluna. Jadi kha khu. Yadkhuluna. Yadkhuluna. Nah, kemudian terakhir menjelaskan huruf H. Namun hati-hati pada huruf lain, jangan sampai dikolkolakan ya Bu ya. Jangan wastaghfir. Jangan tago, tapi tau. Wastaghfir. Wastaghfir. Coba Bu. Wastaghfir. Fir. Fir. Nah, jadi fir gitu. Wastaghfir. Wastaghfir. Nah, ahsanti barakallahu fik. Barakallahu fik wa yassarallahu laka. Sering dilatih ya Bu ya. Sering dilatih, dengarkan praktik bacaannya dari bacaan para masyayikh, dengarkan baik-baik, kemudian praktikkan seperti yang Ibu dengarkan. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk Ummu Syakila di Pasir Putih ya. Baik, setelah Ummu Syakila kita akan angkat penelpon yang kedua dari telepon biasa ya. Baik, kita akan angkat dari telepon biasa dulu. Kita sudah tersambung bersama peserta yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Masya Allah. Dengan siapa? Di mana Bapak? Dari Novel di Jalan Sukakarya, Bu. Masya Allah, Pak Novel di Jalan Sukakarya.
Ya. Taib, sudah siap ya Pak Novel ya? Insyaallah Bu. Coba Bu. Silakan Ustaz, ada Pak Novela di Jalan Sukakarya. Naam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Naam, silakan dibuka surah An-Nasr ya, Pak. Ya Pak, ya Ustaz. Ya, silakan dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Naam, ahsan, tabarakallahu fik. Coba diulang ayat yang pertama, Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ahsan. Jadi di sini perlu diperhatikan nasrullah, di sini sempurnakan pengucapan baris dhamma pada huruf ra ya, dengan memonyongkan kedua bibir. Seperti yang terakhir, nasrullahi, rullahi. Ya, di saat kita mengucapkan nasru, kedua bibir dimonyongkan, tapi di saat kita ingin mengucapkan huruf lam, bibir kembali ke posisi semula. Nasrullahi, nasrullahi. Nah, Ulang Ustaz. ya coba ulang ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath, fath. Wal Ah. fath. Nah, ingat huruf ta di sini jangan sampai mirip dengan qalqalah ya. Pertahankan sifat syiddahnya, suara tertahan. Wal fath, ah gitu. Wal fath. Nah, ahsan tabarakallah. Ya, Pak. Cukup Ustaz. Cukup, Pak. Nah, ahsan tabarakallahu fik wa yassarallahu lak. Sering dilatih ya, Pak ya bacaannya. Sering dilatih di rumah dengan merutinkan mendengar murattal para masyayikh kita, kemudian ikuti dan praktikkan seperti yang kita dengarkan. Barakallahu fik wa yassarallahu laka. Oke, barakallah. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Novela di Jalan Sukakarya, Perumahan Gria Insan Makmur ya. Salam juga untuk teman-teman tunanetra mengaji ya, yang lain mudah-mudahan menyimak juga di malam hari ini. Baik, silakan langsung saja untuk peserta berikutnya. Surah An-Nasr 08117530.000 dan 081175454444. Baik, silakan. Tadi sudah tersambung Abu Hakim di Tarai, silakan kembali dihubungi. Oke, untuk Abu Hakim di Tarai tadi sudah tersambung. Ya, terputus kembali ya. Baik, kita akan angkat yang lain. Silakan Kamu Muslimah Rohimanillah. Oke, baik. Kita akan angkat ya. Langsung saja kita terima peserta berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Abu Hakim di Tarai, apa kabar? Alhamdulillah khairan. Iya. Baik, afwan ya. Tadi sempat terputus. Taib. Nah, Langsung saja Ustaz. Peserta kita berikutnya ada Abu Hakim di Tarai. Tafadhal. Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini bergabung yang pertama kali atau sudah pernah sebelumnya, Pak? Sudah pernah juga, Ustaz. Sudah ya. Nah, silakan dibuka surat An-Nasr. Baik, Ustaz. Nah, silakan dimulai, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa tasydid pada huruf ra di sini dijelaskan dengan sedikit berikan penekanan, Pak. Kemudian huruf ra ditebalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ulang sekali lagi, Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Huruf kha lebih tebalkan, Pak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Nah, huruf ra tipis ya. Wastaghfir. Wastaghfir. Fir. Gitu. Wastaghfir. Wastaghfir. Nah, tinggal jelaskan hanya seperti tadi. Wastaghfir. Nah, ulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Alhamdulillah untuk bacaan bagus ya, Pak ya. Tinggal sedikit tadi hati-hati dalam mengucapkan wastaghfir. Di sini dua yang perlu diperhatikan. Pertama, menipiskan huruf ra. Karena di sini kondisi ra-nya sukun sebelumnya kasrah, maka ini adalah kondisi ra yang ditipiskan. Ya. Yang kedua, jelaskan huruf ha-nya. Wastaghfir, fir, gitu. Wastaghfir. Coba, Pak. Wastaghfir. Nah, tinggal di ha-nya, Pak ya. Ha-nya lebih jelaskan. Fir, wastaghfir. Afwan Ustaz, kalau misalnya diteruskan wastaghfirhu gimana Ustaz? Ya, kita harus bisa membaca kalimat tersebut secara wasal, begitu juga secara waqaf. Karena kebiasaannya kita di sini berhenti, maka praktik bacaan dengan berhenti itu mesti juga kita ketahui. Nah, coba dibaca dengan wasal dulu, Pak. Dibaca bersambung dulu, jangan berhenti. Nah, wastaghfir. Lanjut aja dulu. Wastaghfirhu innahu. Sehingga di sini Bapak akan melihat lebih jelas lagi huruf ra yang ditipiskan. Nah. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Coba baca dari awal ayat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bagus, sekarang berhenti. Baca secara waqaf. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 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 Nah, lanjut. Innahu kana tawwaba. Naam, ahsan, tabarakallahu bik. Jadi jangan lupa yang perlu diperhatikan itu adalah menjelaskan huruf ha setelah huruf ra sukun. Karena ra di sini dijelaskan juga dan di samping dia ditipiskan, ha sukun setelahnya juga dijelaskan. Maka berikan masing-masing huruf itu haknya dari segi makhrajnya dan dari segi sifatnya. Maka inilah inti daripada tajwid. Bisa dipahami, Pak? Naam, ahsan, tabarakallahu fik wa yassarallahu laka.
Nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abu Hakim di Tarai ya. Tapi kita akan lanjut ke peserta berikutnya di 08117530.000 dan 081175454444. Bisa ditelepon kami di nomor biasa dan nomor WA ya atau call WhatsApp. Tapi kita akan lanjut ke peserta kita berikutnya. Masya Allah, antusias sekali, alhamdulillah untuk pendengar kita di malam hari ini. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Dengan Pak Denny, Jalan Sukakarya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Pak Denny di Jalan Sukakarya. Nah, Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Ada Pak Denny di Jalan Sukakarya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zulfikar. Nah, barakallahu fiik, hayakallah. Nah, silakan dibuka surat An-Nasr, Pak. Nah, Ustaz. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, coba ayat yang terakhir, Pak, diulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Alhamdulillah bacanya bagus, Pak ya. Namun hati-hati ketika berhenti pada wastaghfir. Di sini huruf H dijelaskan ya, Pak ya. Jangan sampai ditinggalkan. Tidak dijelaskan. Karena kalau kita tinggalkan, tidak dijelaskan, otomatis dengan menghilangkan huruf H berarti kita meninggalkan satu kata. Karena domir H ini adalah kata ganti dari satu kata huwa ya. Nah, jadi harus dijelaskan sehingga kalimatnya sempurna ya Pak ya. Nah, ahsan tabarakallahu fiik wa yassarallahu laka. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Baik, kita akan lanjut. Masya Allah, jazakallahu khairan ya untuk Pak siapa? Nomor saya Ustaz. Baik, kita lanjut dulu untuk satu peserta terakhir. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan siapa Bapak? Di mana? Dari Abu Abdullah dari Taman Karya, Ustaz. Abu Abdullah dari Taman Karya. Taib. Sebelumnya mohon maaf Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, boleh dikecilkan dulu volume pesawat radio atau Bapak Abu Abdullah bisa menjauh dari pesawat radio agar tidak feedback ya? Iya, nah Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Ada Abu Abdullah Taman Karya, Panam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama bergabung dengan kita ya Pak untuk latihan bacaan Qur'annya. Nah Ustaz. Nah, ahlan wa sahlan Pak. Nah, silakan dibuka surat An-Nasr Pak. Ya, nah Ustaz. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
Nasrullahi. Jangan dibawa suara ke hidung ya Pak. Nasrullahi. Nah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Bunyi ahnya jelaskan Pak. Wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Naam, ahsan, tabarakallahu fik. Alhamdulillah untuk bacanya bagus ya Pak ya. Tinggal sedikit kita ingatkan untuk lebih menjelaskan pengucapan huruf H dan huruf H ketika kita berhenti di akhir ayat yang pertama dan di kalimat wastaghfirhu. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ada bunyi ya. Wastaghfir. Ada bunyi wastaghfir. Nah, jadi menjelaskan huruf H ya dan huruf H ya supaya kalimatnya lebih sempurna, ini yang perlu dilatih, yang perlu lebih dijelaskan ya Pak ya. Dan untuk menjelaskannya perlu banyak latihan. Alhamdulillah untuk bacaan bagus, tinggal dua ini yang lebih disempurnakan lagi pengucapannya sehingga lebih maksimal lagi kualitas bacaannya. Naam, ahsan, tabarakallahu fik wa yassarallahu laka. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair Abu Abdullah di Taman Karya Panam ya. Tapi untuk Abu Abdullah ya peserta kita yang terakhir ya, kita tutup dan kini kita dengarkan ya sesi atau ini bagian yang terakhir seperti biasa kita akan dengarkan tadabbur ayat surah An-Nasr. Langsung saja Ustaz, tafadhal mashkura. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, sebelum kita tutup sedikit tadabbur terhadap ayat yang ada di dalam surah An-Nasr kita bacakan. Pertama yang perlu kita ketahui, surah An-Nasr dinamakan dengan An-Nasr karena dalam kalimat di dalamnya terdapat kalimat Nasrullah, yaitu kata Nasr. Di situ ada janji Allah Subhanahu wa taala. Nasr yang berarti pertolongan. Di antara keutamaan dan kekhususan daripada surah An-Nasr adalah surah An-Nasr merupakan surat terakhir sekali turun diwahyukan kepada Rasulullah SAW secara lengkap. Surat yang secara lengkap ya, ayat pertama sampai terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di akhir kehidupannya adalah surat An-Nasr. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada beliau, itu Ibnu Abbas mengatakan, ta'lamu akhir suratin nazalat minal Qur'an nazalat jami'an. Kata Abdullah bin Abbas kepada Ubaidillah, kamu tahu enggak surat yang terakhir ya yang diturunkan secara keseluruhan kepada Rasulullah SAW? Maka Ubaidillah mengatakan, "Na'am, ya saya mengetahui, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath." Surat idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu surat An-Nasr. Ini jawaban dari Ubaidillah. Maka kata Ibnu Abbas, qala sadaqta. Ibnu Abbas mengatakan kamu benar.
Artinya jawaban kamu benar. Benar bahwasanya surat yang terakhir diturunkan secara lengkap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat An-Nasr. Karena tidak berapa lama setelah turun surat ini, Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surat An-Nasr disepakati oleh para ulama adalah merupakan surat Madaniyah. Yaitu kita mengetahui Madaniyah itu adalah surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW setelah hijrahnya dari kota Mekah ke Madinah. Maka Rasulullah SAW wafat di Madinah dan surat Nasr diturunkan kepada Rasulullah SAW beberapa hari sebelum meninggalnya dan wafatnya Rasulullah SAW. Otomatis surat An-Nasr adalah merupakan surat Madaniyah. Di antara fokus utama daripada surat An-Nasr adalah di antara yang paling pokok dalam pesan yang ada di dalam surat An-Nasr. Di dalamnya dikatakan al-i'lam bitamamiddin. Adanya pemberitahuan tentang sempurnanya agama ini. Ya. Sempurnanya agama ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada isyarat tentang dekatnya ajal kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ajal Rasulullah SAW telah dekat, ini menunjukkan bahwasanya risalah yang diemban oleh Rasulullah SAW telah selesai dan telah dilaksanakan. Dan menunjukkan bahwasanya agama yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan agama yang sudah sempurna. Di antara poin-poin yang disebutkan di dalam surat An-Nasr, yang pertama adalah wa'dullahi ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nasr wal fath. Di dalam surah An-Nasr, di situ Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Rasulullah SAW akan memberikan pertolongan dan kemenangan. Dan itu ada di ayat yang pertama. Yang kedua, al-bisyaratu bidukhuli khalaiqa katsiratin fil Islam. Adanya kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala akan banyaknya umat manusia yang akan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, amrullah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muwadhabah ala tasbih bihamdi wa istighfari. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin-poin penting yang disebutkan di dalam surat An-Nasr. Kita lihat ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Rabbmu dengan memujinya, wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Kita lihat seruan di sini, ya, ini tidak diragukan lagi, ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala dikatakan taslitul insan ala aduwwi. Pertolongan Allah itu, pertolongan adalah Allah memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk mengalahkan musuhnya. Ini adalah merupakan pertolongan. Yang mana dengan itu yatamakkanu minhu wa yakhdhuluhu wa yakbitu. Dengan kemampuan dan kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang sehingga dia bisa menguasai musuhnya, dia bisa membungkam musuh tersebut. Bahkan dia bisa menghinakan musuh tersebut. Ini adalah merupakan pertolongan. Dan pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan nikmat yang besar yang sangat membahagiakan dan menggembirakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi kita umat Islam. Ya, apalagi pertolongan itu didasari oleh kebenaran yang kita bawa karena kita berdakwah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya begitu besar perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah SAW. Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan risalahnya dan Allah tidak membiarkan Rasulullah SAW berjalan sendiri. Namun Allah memberikan perhatiannya. Di antara bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah SAW dalam masa dakwahnya kepada umatnya, ketika dia mendapatkan kesulitan, apalagi mendapatkan penentangan dari kaumnya, ya, dari manusia-manusia yang didakwahinya, apalagi mereka memperlihatkan pembangkangannya dengan memerangi Rasulullah SAW, maka Allah tidak membiarkan Rasulullah SAW sendirian untuk menghadapi itu. Justru Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan perhatian dan kasih sayangnya terhadap Rasulullah SAW dengan menurunkan pertolongan kepada Rasulullah SAW. Yang mana dengan ini Rasulullah SAW akan semakin kuat di dalam menjalankan dakwahnya karena dia memahami dan meyakini akan selalu ada Allah Subhanahu wa taala yang membersamainya. Dan beginilah keyakinan seorang mukmin. Seorang mukmin di dalam menjalani kehidupannya, dia tidak akan merasakan kesendirian. Dia tidak akan merasa sendirian di dalam mengarungi hidup ini. Kenapa? Karena dia selalu merasa ada Allah Subhanahu wa taala tempatnya bergantung. Maka apapun kesulitan yang dia hadapi, dia tidak akan berputus asa. Karena dia memiliki jalan keluar terakhir. Yang tidak ada lagi jalan keluar yang selain itu. Apa dia? Menggantungkan harapan satu-satunya hanya kepada Allah. Dan dia tahu ketika harapannya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sulit bagi Allah untuk memberikan jalan keluar. Kenapa? Karena dia yakin Allah memiliki sifat qadir. Allah Maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa seorang mukmin di dalam menjalani kehidupan ini selalu tenang, tidak khawatir, tidak dihantui oleh rasa takut? Jawabannya, ya karena dia memiliki tempat bergantung yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang menggantungkan harapannya, urusannya kepada selain Allah, berarti dia menggantungkan harapannya kepada sesuatu yang sangat lemah. Allah menggambarkan perbuatan mereka itu seperti apa? Seperti layaknya seekor laba-laba yang membuat rumah. Rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Dia tidak memberikan perlindungan dari panas teriknya matahari, begitu juga tidak melindunginya dari derasnya turun air hujan. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, kamathalil ankabut ittakhadat baita, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya, persis keadaan mereka seperti laba-laba yang membuat rumah. Ya, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba. Seandainya mereka mengetahuinya. Kita mengetahui bagaimana rumahnya laba-laba. Hanya berbentuk jaringan. Berbentuk jaring. Kita sentuh sedikit saja akan putus dan hancur. Itulah lemahnya rumah laba-laba. Dan begitulah perumpamaan seseorang yang menjadikan selain Allah sebagai tempat bergantungnya. Dia bergantung kepada sesuatu yang sangat lemah. Maka bergantung kepada sesuatu yang sangat lemah tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak akan bisa menghindarkan dari kita mudarat. Maka kalau seperti itu keadaannya, kenapa kita harus menggantungkan harapan kita, urusan kita kepada selain Allah? Bergantunglah kepada Allah. Dan inilah yang membuat seorang mukmin hidup di dalam keyakinan, hidup di dalam keberanian, hidup dalam ketenangan. Karena dia tahu ketika dia mendapatkan suatu perkara itu mentok, ya, sudah mendapatkan jalan buntu, maka dia tidak putus asa. Ya, dia tahu kemana dia harus menghadap, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ingatkan tentang nikmat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Di sini Allah menyebutkan secara khusus kemenangan. Padahal kemenangan itu bagian dari pertolongan Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa agungnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan kepada kaum muslimin.
Diingatkan oleh Allah dengan nikmat ini. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Kemenangan yang disebutkan di dalam ayat yang pertama, para ulama tafsir mengatakan kemenangan di sini maksudnya adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Allah ingatkan Rasulullah SAW dengan nikmat yang besar ini. Karena ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya ketika Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dan dibuktikan dengan banyaknya umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, dan itu terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Maka ini adalah nikmat yang besar. Namun di situ juga ada isyarat penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Apa dia? Isyarat bahwasanya telah dekatnya akan datang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan apa? Melakukan suatu amal ketaatan. Yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabbmu, dan memohon ampunlah kepadanya. Karena sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Maka kita melihat kenapa Allah, dari sini kita memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan memerintahkan Rasulullah SAW untuk bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah. Seharusnya cukup untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di dua ayat yang pertama menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Yang konsekuensinya haruslah Rasulullah SAW mensyukuri nikmat tersebut dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya pesan Allah Subhanahu wa taala adalah maka bersyukurlah kamu terhadap nikmat tersebut dan pujilah aku. Namun Allah tidak menyebutkan itu. Justru Allah menyebutkan perkara yang lain. Maka bertasbihlah kepada Allah dengan memujinya dan mohonlah ampun kepadanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk memohon ampun? Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kesalahan. Justru Allah menyebutkan di dua ayat sebelumnya tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada Rasulullah dan umat Islam. Justru Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk beristighfar. Maka disinilah isyarat penting yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Apa dia? Allah memberitahukan, mengisyaratkan bahwasanya sudah dekat akan datangnya ajal Rasulullah SAW. Menunjukkan semakin dekat waktunya, bahwasanya tugas Rasulullah SAW hampir selesai dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematiannya, wafatnya akan dekat, maka yang mesti dilakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Aisyah setelah turun surat ini, Rasulullah SAW banyak mengucapkan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli di dalam salatnya, khususnya di dalam ruku dan sujudnya. Rasulullah SAW ketika ruku membaca Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Begitu juga di dalam sujudnya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah, dan bagimulah pujian, ampunilah dosaku ya Allah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, mengingatkan kita tentang suatu isyarat pesan, yaitu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun khitab ini, seruan ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, namun bagi kaum muslimin hendaklah mengambil pelajaran bahwasanya kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Walaupun itu adalah merupakan nikmat hidayah daripada Allah yang patut kita syukuri, namun perlu kita juga barengi dengan beristighfar kepada Allah. Bisa jadi kita melakukan ketaatan, baik itu kewajiban ataupun yang sunnah, kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam saat kita menunaikannya. Maka kita tutupi kekurangan tersebut dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Surat ini dipahami oleh para ulama ya, adalah merupakan isyarat tentang dekatnya ajal Rasulullah SAW. Dan ini dipahami oleh para ulama ar-rasikhuna fil ilm. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab di antara kebiasaannya sering mengikut sertakan Abdullah bin Abbas yang waktu itu usianya masih belia, masih kecil. Duduk di majelisnya seniornya para sahabat, baik dari kalangan muhajirin, begitu juga dari kalangan ansor. Sehingga para sahabat bertanya-tanya, bahkan ada yang keberatan. Mereka berkatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau masukkan anak kecil ini duduk di majelis kita? Walana abna'un mithluhu. Padahal kita memiliki anak-anak yang juga sebaya dengan dia. Artinya mereka bertanya-tanya, apa alasannya Umar bin Khattab mengikut sertakan Abdullah bin Abbas yang masih dalam usia belianya duduk di majlisnya seniornya para sahabat. Padahal mereka membahas tentang perkara-perkara yang penting, membahas tentang masalah ilmu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, innahu min haitsu alimtum. Ya kalian tahu siapa Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah SAW. Dan lebih daripada itu, dia adalah orang yang berilmu. Karena dia mendapatkan berkahnya doa Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka suatu hari Umar bin Khattab ingin memperlihatkan kelebihan dan keutamaan Abdullah bin Abbas. Caranya bagaimana? Caranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membacakan satu surat. Surat tersebut adalah surat An-Nasr. Dia bacakan lengkap. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Kata Umar bin Khattab, "Ma taquluna fi tafsir hadhihi al-ayah?" Hadhihi surah atau hadhihi al-ayah. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Menurut kalian apa tafsiran ayat ini atau surat ini? Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Allah subhanahu wa ta'ala umirna an nusabbihallah wa nahmadullah wa nastaghfiruhu idha nusirna. Idha nasarana Allah wa fataha alaina. Ya Allah memerintahkan kita untuk bertasbih kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar kepada Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita dan memberikan kemenangan bagi kita terhadap musuh-musuh kita. Ini tafsirannya, penjelasannya dari sebagian sahabat. Sebagian yang lain mengatakan la nadri. Sebagian sahabat yang lain mengatakan kami enggak tahu. Maka kata Umar bin Khattab, "Ma taqulu ya Ibn Abbas?" Bagaimana pendapat kamu wahai Abdullah bin Abbas? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyyahu." Kata Ibnu Abbas, tafsirannya bukan seperti itu, hai Amirul Mukminin. Tapi tafsirannya adalah surat tersebut, ayat-ayat yang ada di dalamnya adalah merupakan pemberitahuan atau isyarat tentang ajal, dekatnya datangnya ajal Rasulullah SAW yang Allah beritahukan kepadanya. Yaitu Allah mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang kepadamu, apabila datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemenangan. Dan itu adalah merupakan tanda-tanda sudah dekat datangnya ajalmu wahai Rasulullah. Yaitu ditandai dengan kamu melihat banyaknya manusia masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala secara berbondong-bondong. Itu merupakan isyarat bahwasanya ajalmu telah dekat datangnya wahai Rasulullah SAW. Maka yang harus kamu lakukan adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kamu kepada Allah. Bertasbih kepada Allah yaitu tanzihullah amma la yaliqu bihi. Bertasbih kepada Allah itu adalah mensucikan Allah dari perkara-perkara yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertasbih kepada Allah dan bertahmid memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beristighfar kepada Allah dengan memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Jadi ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang tafsiran surat An-Nasr. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulullah SAW, mengisyaratkan tentang dekatnya ajal Rasulullah SAW, maka dengan itu perbanyak tasbih kepada Allah,
bertahmid kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Di sini juga menunjukkan tentang keutamaan bertasbih dan bertahmid serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zikir kepada Allah. Maka sudah sepantasnya kita mempraktikkan amalan ini, memperbanyak tasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Karena itu akan meninggikan derajat kita kepada Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an, ini yang dapat kita bacakan sampaikan tentang tadabbur ayat Al-Quran di dalam surah An-Nasr. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kesalahan dan kekhilafan datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kepada kaum muslimin dan muslimat kami minta maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallah khairan kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah ta'ala yang sudah memaparkan panjang lebar terkait dengan tadabbur ayat yaitu surah An-Nasr ya. Mudah-mudahan menambah khazanah ilmu pengetahuan kita terhadap ayat ini. Dan mungkin ayat ini sering kita baca namun mungkin baru ini kita dengarkan ya, untuk syarah dan juga penjelasan tadabbur ayat ini. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan ke pekan berikutnya atau di pertemuan berikutnya ya, yaitu surah Al-Kafirun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali bersua. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaan pendengar dan pemirsa dan juga yang sudah ikut berpartisipasi untuk praktek di malam hari ini. Yang belum berkesempatan ikut silakan insyaallah di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair, jazakallah khair kita ucapkan kepada pembimbing guru kita Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala dan kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.